쌀. Film diawali dengan adegan seorang laki-laki yang sedang bersedih ditinggal meninggal istrinya. Laki-laki itu bernama Woo Jin. Dia memiliki seorang putra bernama Ji-ho. Sang ibu meninggal karena suatu penyakit yang akan menjadi parah jika melahirkan anak. 1 tahun kemudian, Woo Jin bangun pagi sekali untuk pergi ke tempat kerjanya. Dia meninggalkan Ji-ho sendirian pagi itu. Dengan sepedanya, Woo Jin pergi untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Tampak, Ji-ho pindah ke kamar almarhum ibunya dan tidur di lemari pakaian sambil memeluk baju ibunya. Woo Jin kemudian pulang dulu untuk menyiapkan sarapan Ji-ho, lalu mengantarkannya ke sekolah. Di sela aktivitas memasak, Ji-ho bertanya kepada ayahnya apakah musim hujan selalu dimulai dengan turunnya hujan. Kemudian, Woo Jin menyiapkan kebutuhan sekolah Ji-ho, seperti merot pensil, menyiapkan buku belajar, dan nampak Ji-ho mengkancingkan bajunya sendiri. Mereka kemudian berangkat ke sekolah, tidak lupa mereka mencium foto sang ibu. Adegan berpindah ke toko roti milik sahabat Woo Jin yang bernama Honggu. Datang Ji-ho dengan wajah murungnya. Dia menceritakan bahwa ayahnya tidak bisa berlari. Karena di sekolah Ji-ho ada lomba lari maraton dengan melibatkan ayah siswa dalam prosesnya. Honggu berusaha menjelaskan jika tidak semua hal bisa dilakukan ayahnya. Honggu juga bersedia menggantikan ayahnya untuk menemani Ji-ho lomba lari maraton. Esoknya saat Ji-ho dan teman-temannya sedang mengikuti rangkaian lomba di sekolah, Ji-ho sudah ditemani oleh Honggu. Namun, teman-teman Ji-ho menjelaskan bahwa Honggu tidak bisa ikut lomba tersebut karena dia bukan ayahnya. Saat Ji-ho ingin menyerah, Woo Jin datang dan segera ikut lomba tersebut. Sempat tongkat Ji-ho terjatuh sehingga dia menjadi tertinggal. Melihat Ji-ho murung, Woo Jin mengarahkan semua usahanya untuk memenangkan lomba tersebut. Woo Jin tampak mendominasi dan saat hampir menang, tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Di jalan pulang, Ji-ho berkata kepada ayahnya bahwa dia khawatir ayahnya juga akan pergi meninggalkannya seperti ibunya. Woo Jin menegaskan bahwa dia tak akan meninggalkannya. Saat mereka sedang tidur sore, hujan tiba-tiba turun. Ji-ho sangat senang dan membangunkan ayahnya. Menggunakan jas hujan warna kuning, Ji-ho berlari ke stasiun diikuti ayahnya. Sesampainya di stasiun, Ji-ho berteriak memanggil-manggil ibunya. Sampai hujan berhenti, ternyata ibunya tidak kunjung muncul. Sebagai informasi bahwa pada buku cerita yang dibuat ibunya sebelum meninggal, ibunya menjelaskan bahwa kelak saat musim hujan tiba, dia akan hadir kembali ke Ji-ho dan Woo Jin. Dia akan datang ke stasiun. Oleh karena itu, Ji-ho sangat bersemangat ketika musim hujan tahun itu tiba. Ji-ho kemudian digendong oleh Woo Jin untuk pulang. Namun di terowongan kereta mereka melihat seorang perempuan yang sedang terduduk bersandar tidak sadar. Melihat itu, Woo Jin sempat takut namun Ji-ho bersikeras menghampiri dan berharap dia adalah ibunya. Ji-ho menggoyang-goyangkan lengan wanita itu dan ketika dia sadar, dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan almarhumah ibunya. Ji-ho sangat senang, namun Woo Jin jelas kaget. Woo Jin kemudian mengajak mereka pulang. Awalnya, wanita itu sempat ragu, namun akhirnya ikut pulang. Sesampainya di rumah, dia ditunjukkan berbagai dokumentasi oleh Ji-ho bahwa dia benar ibunya. Woo Jin kemudian membuat kesepakatan dengan Ji-ho bahwa mereka tidak boleh memberitahunya bahwa dia sudah meninggal. Jadi mereka sepakat untuk menganggap ibunya hilang ingatan agar dia tidak pergi dari rumah itu. Kemudian diketahui bahwa nama ibunya adalah Su-ah. Esok harinya, Woo Jin bekerja seperti biasa. Di rumah, Su-ah merapikan kancing baju Ji-ho yang tidak pas. Woo Jin mengantar Ji-ho ke sekolah, namun saat Woo Jin sudah jalan, Ji-ho berlari pulang untuk bertemu ibunya. Ji-ho ingin menghabiskan hari itu bermain bersama ibunya dengan berbohong bahwa gurunya tidak hadir. Su-ah bermain banyak permainan dengan Ji-ho. Bahkan, ada beberapa adegan di mana Ji-ho sampai mimisan karena terkena pukulan ibunya.
Ketika Wujin pulang, dia terpana dengan mereka. Mereka kemudian makan malam. Lalu Jiho minta dibuatkan kue beras oleh Suah. Saat kue beras itu meledak di penggorengan, Wujin bereaksi cepat untuk melindungi Suah sehingga dia terkena minyak panas. Setelah mandi, Suah minta Wujin buka baju. Wujin salah sangka, padahal Suah hanya ingin membantu mengoleskan salep di punggungnya. Pada saat itu, Suah merasa bahwa dia seorang ibu dan istri bagi keluarganya, namun dia tidak mengingat apapun. Suah kemudian bertanya apakah mereka menikah karena cinta. Suah meminta Wujin untuk menceritakan kisah mereka. Kemudian, Wujin menceritakan bahwa mereka bertemu saat masih SMA. Wujin selama 3 tahun sekelas dengan Suah. Wujin merupakan atlet renang yang kesehariannya jarang di kelas, sedangkan Suah adalah gadis pendiam. Wujin jatuh hati pertama kali ketika saat berenang. Suah hampir tenggelam yang kemudian diselamatkan oleh Wujin. Di situ, Wujin jatuh hati dan mulai melakukan pendekatan ke Suah. Namun karena Wujin sangat pemalu dan grogi jika bertemu Suah, dia selalu gagal untuk berkomunikasi dengan Suah. Untung sahabatnya, Honggu, selalu membantu Wujin PDKT. Ketika kuliah, Wujin sudah beberapa kali ingin menghubungi Suah. Namun, ketika teleponnya diangkat, Wujin langsung tutup karena dia grogi. Hingga suatu hari, Wujin diminta ikut wajib militer selama 2,5 tahun. Suatu malam ketika wajib militernya telah selesai, akhirnya Honggu berhasil memaksa Wujin untuk berbicara dengan Suah via telepon dan membuat mereka berjanji bertemu. Wujin kegirangan malam itu. Esoknya, mereka berdua akhirnya bertemu dengan setelan Wujin yang serba pink. Luar biasa emang dia. Dan Suah tidak mengejekan sekalipun. Keren nih cewek. Mereka kemudian memutuskan untuk makan bersama. Malamnya hujan tiba. Mereka berdua menunggu bus datang. Namun masing-masing mereka melewatkan bus yang datang. Sampai akhirnya bus terakhir Suah tiba dan mau tidak mau dia naik. Namun tak lama Suah duduk, Wujin berlari mengejar busnya. Dia kemudian masuk lalu mengatakan ke Suah bahwa dia akan menulis surat untuknya. Suah sangat senang karena itu merupakan ungkapan cinta yang romantis. Wujin kemudian diseret turun oleh supir yang membuat seisi bus dan saya tersenyum-senyum sendiri. Esoknya hujan turun lagi. Ada teman Jiho yang menyalahkan ayahnya jika hujan turun. Sebab jika ayahnya mencuci mobil, hujan turun esoknya. Di rumah, Suah melihat gudang dan masuk menggunakan kunci yang tersimpan pada dompet merah. Rupanya, itu bukan gudang biasa, tetapi sebuah ruangan tempat istri Wujin menyimpan cerita rumah tangganya. Malamnya saat mereka tidur, Honggu datang dalam keadaan mabuk menggunakan kostum penguin. Mereka semua terbangun. Jiho sempat menghalangi ibunya untuk keluar. Kemudian saat Honggu ribut di dalam rumah, dia bertemu dengan Suah dan menganggap dia adalah hantu. Honggu kemudian lari ketakutan. Esok malamnya, Wujin nonton film di bioskop dengan Suah. Pulangnya, saat menunggu bus, Suah meletakkan tangannya di dalam kantong Wujin. Wujin juga berinisiatif untuk memasukkan tangannya ke kantong yang sama. Senyum-senyumlah mereka, juga saya. Kemudian, sore hari mereka berdua naik sepeda. Mereka kemudian naik ke sebuah bukit. Awalnya, Suah bingung kenapa mereka ke sana. Ternyata, Wujin gelar tikar lalu ngajak Suah nonton bioskop sambil menggunakan teropong. Mereka berdua berbagi cinta di sana. Esok harinya, Suah sumringah melihat cincin di jarinya yang dia pasang ketika menemukan dompet merah di laci rumahnya. Dia kemudian membaca cerita tentang ibu penguin yang di negeri awan. Sepertinya Suah sudah menemukan jati dirinya. Dia lalu lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama anak dan suaminya, jalan-jalan bareng. Pulang jalan-jalan, setelah menutup pintu, Wujin tiba-tiba jatuh pingsan. Dia dibawa ke kamar. Setelah sadar, Suah bertanya, kenapa Wujin tidak bercerita mengenai sakitnya, dan dia sakit sejak kapan? Wujin menjelaskan dan menceritakan segalanya kepada Suah bahwa penyakit itu muncul setelah kencan ketiga dengan Suah. Saat itu, Wujin sangat bersemangat latihan renang dan olahraga, karena dia ingin memenangkan turnamen tersebut dan menjadi profesional yang menghasilkan uang. Namun naas, di tengah perlombaan, tiba-tiba Wujin pingsan di kolam. Setelah diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan jika di bagian otak yang mengendalikan hormonnya bermasalah, sehingga apabila dia gugup atau tegang, dia akan pingsan.
Karir Wujin sebagai atlet renang hancur saat itu. Lalu dia minta putus dengan Suah karena dia merasa tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada Suah. Hal tersebut agar Suah dapat menemukan laki-laki yang mampu membahagiakannya. Hancur perasaan mereka malam itu. Sampai 1 tahun mereka tidak berkomunikasi. Berat bagi mereka untuk melalui hari-hari itu. Wujin tak bisa melupakan Suah. Lalu setelah 1 tahun dia mengunjungi Suah ke Seoul, dia ingin melihat Suah 1 kali saja. Wujin melihat Suah hari itu. Namun saat dia ingin mendekatinya, Suah tiba-tiba disamperin mobil lalu dia naik. Wujin sedih. Dia kemudian pergi dan menjatuhkan gantungan yang diberikan Suah pada kencan ketiganya. Beberapa bulan kemudian, saat Wujin mengira dia sudah tidak bisa mengharapkan Suah lagi, dia mendapat telepon dari Suah untuk bertemu di stasiun dekat rumahnya. Benar saja, tak lama kemudian Suah datang dan berlari untuk memeluknya. Esok siang, saat Suah sedang membersihkan gudang, dia menemukan buku diari lalu membacanya. Dia nampak terharu saat itu. Kemudian Suah juga mengajari Jiho cara menggoreng telur, cara menjemur baju, cara menggunakan mesin penyedot debu, dan cara sampoan. Dia juga menonton video saat Wujin menggendong Jiho di dadanya ketika Jiho masih bayi. Suah menangis melihat video itu. Wujin nampak sedih ketika melihatnya. Esok malamnya, Wujin dibantu Honggu untuk menutup jalur kereta dengan banyak ranting kayu. Hal tersebut adalah upayanya agar Suah tidak kembali ke dunianya. Besoknya, Wujin mendapat telepon dan segera meluncur ke lokasi Jiho. Di sana, kedapatan Jiho sedang ditegur oleh orang tua temannya. Tampak Jiho memegang ember berisi sabun yang dia gunakan untuk mencuci mobil ayah temannya. Namun saat ditanya Wujin, dia hanya diam tak menjawab. Wujin kemudian mengajak Jiho pulang. Di perjalanan pulang, Wujin sekali lagi bertanya kepada dia kenapa melakukan hal tersebut. Lalu sambil menangis, Jiho berkata bahwa kata temannya setelah ayahnya mencuci mobil tersebut cuaca menjadi hujan. Dia ingin cuaca hujan agar ibunya lebih lama tinggal bersama mereka. Dia takut ibunya pergi. Mendengar itu, tak kuasa Wujin ikut menangis. Esok harinya, Suah pergi ke toko roti milik Honggu dan meminta bantuannya, lalu membeli kue ulang tahun. Malam harinya, mereka merayakan ulang tahun Jiho dan berfoto bersama. Hari ketika Jiho akan tampil pada pentas musik di sekolahnya tiba. Jiho celingukan mencari kedua orang tuanya, namun Suah masih di luar menunggu Wujin. Sedangkan Wujin, ketika hendak pergi dari kantornya, dia mendapati Pak Choi sedang mengambang di kolam. Dia kemudian menolongnya, namun naas dia pingsan juga, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Di sekolah Jiho, saat Jiho selesai tampil, dia mendapat giliran maju untuk menyatakan cita-citanya. Namun setelah melihat ibunya, dia berkata kalau dia hebat dalam hal menggoreng telur, membersihkan karpet dengan mesin penghisap debu, menjemur baju, keramas, dan sebagainya. Dia ingin menjadi mandiri dan melindungi serta menjaga ayahnya. Suasana saat itu hening, dan seluruh penonton kemudian memberikan banyak tepuk tangan. Di sana ada ibunya, penonton, dan saya sendiri terharu. Setelah acara selesai, langit kemudian cerah. Suah kaget, Jiho kaget, dan Wujin yang sedang berada di ambulan juga kaget. Jiho berlari kencang pulang ke rumah dan mencari ibunya. Tidak ada di rumah, dia segera mencarinya ke terowongan stasiun. Jiho bertemu dengan ibunya. Mereka saling berpelukan dan menangis. Wujin bersepeda ke sekolah, namun aula sudah dibereskan, jadi dia segera pulang menuju terowongan. Di perjalanan, Wujin hampir tertabrak truk. Halah, kayak di film-film aja nih, bikin deg-degan. Untungnya, dia selamat walaupun sepedanya rusak. Wujin terus berlari, sehingga dia akhirnya terjatuh dan hampir pingsan karena penyakit paniknya. Namun karena tekad Wujin yang lebih kuat dari biasanya, dia tetap sadar dan segera menemui Suah. Dia akhirnya berhasil menemui Suah, dan sebelum Suah hendak pergi, dia tersenyum kepada Wujin. Pun sebaliknya, Suah kemudian menghilang. Beberapa hari setelahnya, saat malam tiba, ketika Wujin sedang minum obat, dia mendapat pesan dari Suah untuk pergi ke gudang. Di sana, dia menemukan buku diari Suah yang menceritakannya saat dia masih SMA. Rupanya Suah menyukai Wujin lebih dalam dari rasa Wujin ke dia. Dia menjelaskan dia sangat senang bisa sekelas dengan Wujin. Dia juga senang ketika ditolong saat hampir tenggelam di kolam.
Dia juga sengaja salah saat kelas menari agar dapat dipasangkan dengan Wujin. Bahkan, ketika hari terakhir di sekolah dia sangat senang ketika Wujin mengisi buku catatan kelasnya. Ketika sudah lulus pun, dia berusaha untuk menghubungi Wujin. Namun, dia malu untuk memulai. Sampai pada akhirnya, Wujin yang dibantu Honggu berhasil berbicara dengan dirinya. Suah sangat senang ketika pertemuan hari itu, sehingga mereka kencan sebanyak 3 kali. Yang setelah kencan ketiga, Wujin meminta putus karena penyakitnya. Suah menangis dan patah hati. Hingga 1 tahun kemudian, Wujin mengunjungi dia di kampusnya saat hujan. Wujin melihatnya naik mobil seorang teman laki-lakinya. Namun ternyata Suah hanya ingin fotokopi soal ujian tahun lalu untuk belajar. Saat baru berjalan beberapa meter, Suah melihat Wujin dan meminta diturunkan saat itu juga. Suah dengan gembira mengejar Wujin. Namun musibah datang saat dia menyeberang tidak lihat kanan kiri. Dia ditabrak minibus yang lewat. Suah pingsan dan ketika dia sadar, Jiho memanggilnya di terowongan stasiun kereta. Diketahui Suah melompat 8 tahun ke depan. Dia kecelakaan saat usia 25 tahun. Setelah menjalani kehidupan dengan Wujin dan Jiho di masa depan, Suah kemudian kembali ke masa lalu saat usianya 25 tahun. Dia dinilai secara ajaib sadar setelah 6 minggu koma oleh dokter. Hari-hari berlalu. Beberapa bulan kemudian, Suah sempat merasa takut dengan takdirnya jika dia menikah dengan Wujin. Namun, memikirkan bahwa dia merasa bahagia menjalani kehidupan dengan mereka, Suah akhirnya memutuskan untuk menghubungi Wujin dan menemuinya. Disinilah awal mula kehidupan bahagia mereka. Berikut dukanya. Bertahun-tahun kemudian, saat ulang tahun Jiho yang ke-20 tahun, tampak Honggu yang mengantarkan kue ulang tahun untuknya. Ternyata, bantuan yang dimaksud oleh Suah ketika Jiho masih kecil adalah secara rutin menyerahkan kue ulang tahun dengan catatan dari dia setiap tahunnya. Setelah Jiho dan Honggu pergi, tampak Wujin yang menikmati suasana rumahnya sambil menatap langit. Film selesai. Ending yang bikin saya nangis, juga senang. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film.